Kita tahu bahwa di tahun 2026 ini, di bulan Juni, pasar mobil listrik untuk keluarga itu semakin banyak, dan Wuling di sini menghadirkan Darion. Dan Darion ini merupakan MPV listrik yang hadir di 2 jenis penggerak. Saksikan videonya untuk tahu lebih lanjut. Bagian depannya bisa dilihat sangat cantik sekali. Bahkan saya bisa bilang Darion ini lebih cantik dibandingkan saudaranya, yaitu Wuling Axion. Karena bisa dilihat dari depannya, walaupun lampunya sama, basisnya sama, tapi karena ini sebuah the real MPV gitu ya. Jadi dia sampai bawah, sampai bumpernya chrome gitu kan. Walaupun nggak terlalu banyak chrome, tapi justru ini yang saya suka gitu. Apalagi ini warna hitam gitu kan. Kemudian di sini ada lambang Wuling yang chrome. Tentunya perlampuannya pun juga sudah menggunakan LED. Untuk bagian depan memang bisa Anda lihat kalau yang versi PHEV ini memang dia lebih mirip ke Toyota Alphard. Kita lihat bagian sampingnya seperti apa. Sekarang kita beralih ke bagian samping dari Wuling Darion ini. Bisa dilihat ya, ini ukurannya lumayan besar dan sangat pas untuk keluarga Indonesia yang suka membawa banyak orang di dalam mobilnya. Lebih tepatnya, panjang mobil ini tuh sampai 4,9 meter dan wheelbase-nya itu 2,9 meter. Jadi otomatis mobil ini sangat luas di bagian dalamnya, apalagi yang bentuknya itu mengotak gitu ya. Kita mulai detail ya. Untuk bagian depannya di sini velg yang digunakan adalah dengan ukuran 215, 55 dan juga R17. Tentunya remnya yang digunakan di Darion ini maupun depan atau belakang itu juga sudah menggunakan cakram. Kemudian di bagian belakang sini terdapat spion yang ya ini kan tipe yang rendah ya. Jadi di spionnya ini hanya sebuah spion aja, nggak ada teknologi yang disematkan di bagian samping ini. Kemudian untuk pintunya, walaupun tipe terendah, ini surprisingly pintunya tetap berat ya. Terus kita ke bagian belakang lagi, karena ini tipe rendah juga, pintunya juga masih menggunakan otot. Kita harus membukanya. Ke belakang lagi, kalau Anda lihat di bagian samping ini, itu tidak ada unsur chrome sama sekali. Bahkan di bagian list window-nya, ini menggunakan finishing warna hitam ya. Ya, sebenarnya kan Darion itu punya warna hero color-nya, yaitu yang seperti putih tapi agak kecoklatan. Nah, itu menurut saya lebih bagus sih untuk Wuling Darion ini. Dan ya, seperti itu untuk bagian sampingnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Dengan lebar hampir 1,9 meter, Wuling Darion ini memberikan kesan mobil yang besar ya. Bisa dilihat dari sini lampunya juga sudah menggunakan full LED, kemudian lengkap sampai atas dia, walaupun tipe terendah, ada rear defogger, ada wiper, kemudian ada kamera mundur juga, ya udah lengkap ya, walaupun memang di tipe ini dia belum menggunakan electric power tailgate. Tapi karena ini sebuah MPV ya, dia tuh bagasinya cukup luas, dan kalau misalnya masih kurang, sini bisa ditarik dan bisa tidurin seperti ini. Dan ya, karena ini MPV ya, kalau misalnya baris ketiganya ditidurin, dia akan memberikan ruang bagasi yang sangat luas. Kita tutup lagi. Untuk sensor parkirnya di belakang di sini cukup lengkap, ada 4 titik, 2 di kanan juga 2 di kiri. Oke, mungkin itu aja untuk bagian belakangnya. Sekarang kita mau lihat interiornya seperti apa sih. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya dari Wuling Darion ini ya. Dan seperti yang saya ekspektasikan, kan dia kan salah satu dashboard ya dengan Wuling Axion. Dan kalau misalnya di Wuling Darion ini
saya lebih masuk gitu loh desainnya, karena ya memang ini sebuah MPV dan harusnya MPV itu emang memberikan kabin yang luas. Dan bisa dilihat tuh ke depan di sini jauh gitu ya, luas banget. Kemudian apa ya, kaki juga luas gitu, kaki kiri juga bisa selonjor banget. Jadi nggak campur aduk gitu loh identitasnya. Ya MPV, kemudian SUV, jadi seperti itu. Dan ya kita lanjut seperti ini desainnya. Ini kita nyalain dulu ya. Kita nyalain. Untuk interiornya, mobilnya mesinnya nyala ya. Sini karena PHEV. Dia tuh desainnya bagus gitu loh. Ya simple tapi memberikan kesan yang elegan karena ini warna coklat gitu kan. Kemudian sini perpaduan warna dengan hitam. Tapi ada yang kurang masuk, yaitu di AC-nya. Di sini kenapa kayak melambangkan huruf X gitu ya. Padahal ini kan Darion ya, bukan Axion ya gitu kan. Terus di bawah sini, ini ada tempat penyimpanan terbuka, walaupun bukan wireless charger. Kemudian ada 2 cup holder, dan ada penyimpanan tertutup. Head unitnya seperti ini. Untuk pengaturannya, dia ada mode mengendaranya, ada yang custom, ada yang hemat, normal, dan sport. Kemudian energy recovery-nya ada yang santai, normal, kuat, mode energi bisa dilihat seperti ini. Kemudian cahayanya untuk lampu-lampunya di mobil ini bisa diatur juga. Kontrol kendaraan. Ini kalau kita pencet wipernya dia juga akan ke atas. Kemudian pengaturan kunci pintunya. Kemudian energinya itu juga bisa dilihat apakah kondisinya baterai itu berapa persen, itu juga bisa dilihat. Pengaturan AC-nya juga dapat dilakukan di layar ini dan di tombol bagian bawah. Jadi tombol bagian bawah itu bisa ngatur kecepatan kipas dan juga suhunya. Ya seperti itu untuk head unitnya. Kemudian speedometernya juga sudah full digital walaupun masih tipe yang terendah. Dan di sini banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Ada tire pressure, kemudian ada peringatan-peringatan umum gitu kan, ada penunjuk kecepatan, ada petunjuk sisa jarak tempuh dari baterai ataupun bensinnya. Dan ya seperti itu. Tuasnya di sini Wuling ini menyematkannya agak kebalik ya sama mobil-mobil lain. Dia perpindahan tuas transmisi itu ada di sebelah kiri, sedangkan untuk lampu sen dan juga wiper dia ada di sebelah kanan, dimana biasanya tuas transmisi itu di bagian kanan dan lampu dan juga wiper itu harusnya di bagian kiri. Untuk pengaturan setirnya dia bisa tilt dan teleskopik. Ya seperti itu. Pengaturan kursi untuk yang tipe ini juga masih manual, tapi sepertinya untuk interiornya dia tidak ada perubahan ya, tidak ada yang dirubah. Dan ini karena tipe yang rendah, jadi di atas ini tombolnya cuma ada 3. Tapi bagus sih, dia nggak pakai fake button gitu, tapi pakainya ya udah cuma 3 tombol gini. Sun visor-nya juga dia sudah ada cerminnya dan juga lampunya. Di bawah juga ada penyimpanan terbuka, dan di bagian kanan dia kaca depannya single glass, tapi dia sudah full auto sampai belakang. Spionnya juga sudah elektrik. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk interior bagian depan. Sekarang kita lihat bagian belakang seperti apa. Nah, di baris kedua ini, ya karena ini sebuah MPV ya, ini wah sangat luas gitu ya. Apalagi ini kan posisi mengemudi saya, tinggi saya kan 180 cm, dan untuk kondisi paling mundur, baris keduanya ini kan paling mundur ya. Nah, paling mundur, dia bisa memberikan hingga 13 jari, sedangkan kalau misalnya kondisi paling maju, dia tuh nggak nabrak kursi baris keduanya, tapi ya masih tersisa 3 jari. Itu masih luas sih menurut saya. Dan
Kalau misalnya masih kurang luas, kaki kita juga bisa masuk ke bagian bawah dari kursi penumpang depan. Dan apa yang bisa dimainin di baris kedua ini? Di sini ada tombol untuk pengaturan AC, walaupun tipe terendah ya, dia masih bisa mengatur AC. Terus ada 2 cup holder. Kemudian di bagian atas, walaupun dia tidak ada sunroof ya, dia plafonnya itu plafonnya itu sudah berwarna hitam. Jadi walaupun sampai ke tipe terendah, Wuling ini ingin memberikan kesan mobilnya tuh mau dari tipe atas sampai tipe terendah tuh memberikan kesan yang mewah tentunya. Di sini juga ada kantong, seat back pocket, terus lampunya juga sudah LED sama seperti tipe tertingginya. AC-nya juga ada di bagian samping, jadi ya sangat bagus sih. Dan ini juga sudah soft touch ya untuk door trimnya, walaupun sini plastik tapi sini soft touch. Kacanya juga sudah all auto, jadi ya bagus sih gitu kan. Apalagi juga kursi ini untuk baris kedua dia sudah perforated dan sangat empuk loh. Kalau misalnya Anda duduk nanti Anda mau lihat-lihat Wuling gitu kan, Wuling Axion, baris kedua itu empuk. Dan bedanya Wuling Axion dan juga Wuling Darion, ini Darion ya. Kalau baris keduanya ini dia captain seat gitu. Jadi kalau misalnya Anda pengen membawa orang yang lebih banyak, Anda bisa pilih Wuling Axion. Tapi kalau misalnya pengen mobil yang lebih luas dalamnya, Anda bisa pilih Wuling Darion. Karena dari secara ukuran di atas kertas itu, dimensinya Wuling Darion itu lebih besar. Ya, untuk seperti itu baris keduanya. Ini karena baris ketiganya masih terlipat. Tadi kan kita mengetes, sekarang kita lihat baris ketiganya, kita berdirikan dulu untuk kursinya. Nah, di baris ketiganya ya, bisa Anda lihat, ya karena ini sebuah MPV, baris ketiganya pun empuk banget loh kursinya. Ya, tapi karena ini kondisi paling maju ya kursinya untuk baris kedua, jadi menyisakan leg roomnya itu 3 jari. Tapi kalau misalnya ini paling mundur, sama sekali baris ketiga ini nggak bisa didudukin. Apa yang bisa dimainin di baris ketiga? Yang pertama di sini tetap ada handle dan lampunya juga sudah LED. Kisi-kisi AC juga sampai ke baris ketiga. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder. Tapi sepertinya di belakang ini tidak ada tempat untuk pengecasan ya, dan sandar untuk tangannya dia tuh masih plastik. Tapi ya namanya juga baris ketiga kan. Biasanya yang duduk di baris ketiga tuh derajatnya paling rendah. Jadi ya udah, yang penting dia bisa ikut kemanapun mobil ini pergi. Dan ya seperti itu. Tapi surprisingly dia karena ini MPV ya, dia sudah semestinya udah ada headrest tengah. Jadi headrest ada 3, seat beltnya pun juga ada 3. Untuk safety dia tetap lengkap. Ya seperti itu untuk baris ketiganya. Sekarang kita bahas bagian mesinnya. Sekarang kita bahas hal yang paling penting dari sebuah mobil, jantung pacunya alias mesinnya. Jadi Wuling Darion ini menghadirkan 2 jenis tipe penggerak, ada yang listrik only dan ada yang plug-in hybrid. Dan yang kita review ini adalah yang plug-in hybrid. Yang plug-in hybrid ini untuk spesifikasi mesin bensinnya, dia menggunakan Atkinson Cycle, kapasitasnya 1500 cc, menghasilkan tenaga 105 horsepower dan torsinya 130 Nm. Dikombinasikan dengan mesin listriknya atau dinamo listriknya, tenaganya 195 horsepower dan torsinya 230 Nm. Dan yang PHEV dia itu menggunakan transmisi khusus untuk hybrid. Jadi otomatis dari mesin bensinnya itu efisien, dari mesin listriknya itu juga tentunya sudah efisien. Ya, untuk seperti itu yang PHEV-nya. Setelah ini kita akan test drive mobil ini dan kita lihat juga untuk spesifikasinya yang khusus untuk EV-nya. Ini kita tutup terlebih dahulu dan kita rapi-rapikan dulu karena kita sudah cukup mengobrak-abrik Wuling.
dealer Wuling di Dan Mogot ini ya. Ya, saksikan terus videonya. Oke, jadi tadi kan kita udah selesai mereview eksterior, interior, dan juga spesifikasi mesin dari Wuling Darion ini. Dan sekarang kita ngetes seberapa nyaman Wuling Darion ini karena dia kan MPV. Untuk di Indonesia MPV medium ya, karena ukurannya ya lumayan besar gitu. Dan ya seperti yang ini kita tempatnya agak terbatas tapi it's okay. Kita masih bisa coba goyangannya seperti apa kalau jalan apa namanya? Saya kebalik. Kalau misalnya jalan goyangannya seperti apa, dan pertama kali yang saya rasakan ya, nggak tahu orang lain tapi yang saya rasain ini karena baterainya lebih besar dibanding yang PHEV, jadi mobil itu jadi kerasa lebih empuk bantingannya. Karena kebetulan teman saya kan punya Axion juga, jadi setelah dicoba kok ini dia apa belakangnya agak kaku, tapi yang di sini tuh agak beda. Ya karena basisnya sama ya sebenarnya antara yang PHEV atau EV. Tapi kalau EV itu karena baterai lebih besar jadi lebih berat, otomatis mobilnya jadi kerasa lebih empuk. Dan ini yang saya rasain di sini. Cuman karena ini belum ada polisi tidur, jadi kita belum bisa ngerasain keempukannya. Tapi dengan jalan yang kurang rata seperti ini dia enak sih mobil ini. Dan setelah saya lihat tadi Darion dan juga Axion itu bannya beda, dan yang saya rasain di Darion ini rasanya tuh jadi lebih kedap gitu loh mobilnya dibanding yang saudaranya. Ya karena memang seharusnya itu seperti ini sih. Mobil ini kan MPV. MPV itu kan harusnya memang mobil keluarga yang nyaman. Jadi pas banget gitu loh Wuling ngasih suspensi yang empuk gitu kayak gini. Iya kan? Coba kita coba ya. Ada jalan yang gak rata, dia tuh suka apa ya, di Darion ini nggak kerasa gitu loh. Salah terus. Saya kebiasa ganti transmisi di kiri soalnya. Iya. Dan daya putarnya lumayan ini ya, lumayan dekat ya. Daya putarnya kecil. Jadi kalau misalnya di jalan sempit bagus ini mobil. Oh iya, ngomong-ngomong jalan sempit, mobilnya juga udah punya 360 camera dong. Dan Wuling ini mau yang Axion mau yang Darion, dia tuh jelas kameranya. Depan, kanan, belakang, itu jelas banget. Enak nih mobil. Terus karena ini yang tipe tinggi, jadi dia udah ada banyak tombol di atas nih. Ada buka, tutup pintu samping. Terus habis itu sunroof juga ada tombolnya di situ kan. Kalau yang tadi nggak ada sunroof ya kan, kosongan. Terus di sini juga ada wireless charger. Kalau yang tipe tadi kan belum. Jadi memang perbedaannya cukup banyak antara yang tipe tinggi dan juga tipe bawahnya. Ini di remote-nya juga banyak tombolnya. Ada 4. Ada 5. Ya tadi kekat dulu karena ada truk besar lewat jalan yang lumayan sempit. Ya jadi seperti itu untuk rasa berkendara yang ya cukup singkat. Tetapi yang pasti kalau ditanya limbung atau enggak, karena ini mobil listrik,
di mana baterainya itu di bawah. Jadi seharusnya nggak selimbung itu sih, dan tetap nyaman. Gitu deh. Cut dulu kan? Lagi. Oke. Setelah ini saya akan bacakan kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari saya mereview Wuling Darion ini, apakah layak Anda beli atau harus Anda ini dulu Anda cari tahu lebih lanjut. Kita lihat kesimpulannya seperti apa. Oke Mas, tadi kan udah review nih eksterior, interior, terus kan test drive ya, walaupun terbatas tempatnya tapi at least bisa ngerasain lah rasa mobil kayak gimana. Nah, kira-kira kalau misalnya orang nih tertarik nih dari video ini, kita tertarik gitu kan, orang mau beli gitu, dia datang ke sini tuh setiap hari apa Mas? Oke, pertama kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu itu kita buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu kalau misalkan memang di hari kesibukan itu Senin sampai Sabtu sibuk kerja, kita juga bisa buka di hari Minggu. Kita standby juga di hari Minggu. Jadi memberikan peluang buat teman-teman yang sekiranya butuh hari libur untuk lihat-lihat mobil, kita siap dan standby di showroom di hari Minggu. Oh, jadi Minggu tetap buka ya? Betul, Minggu tetap buka. Tapi harus appointment ya kalau nggak juga, ya betul harus appointment, dan memang nggak harus appointment juga, nggak harus appointment, tinggal datang aja, kita udah pasti ada yang standby di hari Minggu. Oh. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, nah terus nih, udah tertarik nih, udah test drive gitu kan, tapi test drive bisa ya? Langsung bisa di sini Test drive bisa. Bisa ya? Test drive bisa. Harus ada surat daftar-daftar dulu gitu nggak? Tinggal janjian aja sama salesnya, atau ketemu langsung sama sales counter. Nanti dari sales counter didaftarin, baru langsung bisa test drive di belakang showroom. Oh gitu. Ada tempat test drive-nya di belakang. Ada tempat test drive ya? Betul. Ya menarik banget sih kalau misalnya mau test drive, udah ada tempat sendiri, nggak perlu keluar-keluar jauh gitu ya? Betul. Nah terus misalnya nih setelah test drive, terus orangnya nanyain nih, sebenarnya ada tipe apa aja kalau di Darion ini? Oh, untuk Darion ya? Kalau untuk Darion, kebetulan yang di display kita ini ada Darion tipe standar, tapi Darion tipe tertinggi pun juga ada. Nanti kita tunjukkan juga di belakang. Untuk lengkapnya, si Darion itu memang ada 2 varian. Pertama di tipe Darion EV, dan kedua itu Darion PHEV. Nah, masing-masing ini untuk test drive-nya juga tersedia di sini. Oh, jadi dua-duanya ada test drive-nya. Ya, maupun itu Darion varian CE atau Darion varian yang EX. Semuanya itu ada. Semua lengkap. Kita semua di sini lengkap. Oh, semuanya ada. Jadi ya, jadi mulai A, B, C, D, E itu semua ada. Oke. A-nya itu REV, B-nya Bingo, C-nya Cloud, D-nya Darion, E-nya Axion. Oh, lengkap semua kita. Iya benar juga lagi. Lengkap. Dan terakhir Mitra EV juga ada di sini. Mitra EV ya? Yes, betul. Oke. Terus misalnya udah mulai masuk ke harga. Kalau dari Darion nih harganya berapa Mas? Baik. Kalau untuk Darion, bicara Darion EV ya. Darion EV itu untuk varian tipe tertingginya atau Darion EX itu start from di 459. 459. Untuk OTR DKI. Lalu untuk di bawahnya ada tipe standar atau Darion EV CE, itu harganya start from di 399. Itu tipe standarnya. Tipe standarnya. Memang dan hanya 2 varian itu aja. Memang harganya cukup jauh ya, tapi emang fiturnya banyak bedanya gitu kan. Betul, dari harga gap yang terjadi di EV EX dan EV CE itu memang selisihnya sekitar 60-an ya. 60 jutaan. Nah, itu memang terbayarkan di fiturnya nanti di Darion EV EX itu. Dan itu EX itu lengkap banget fiturnya. Iya benar, tadi udah sempet tes kan, lihat sendiri kan bedanya memang cukup banyak. Betul. Dari sunroofnya kan ada wireless chargernya juga. Betul. Gitu kan. Sliding door juga ada elektrik. Betul. Oke, terus habis itu promonya Mas? Kalau untuk promo sih ya sebenarnya rahasia. Rahasia ya? Tinggal datang aja ke showroom dan Mogot, nanti kita kasih best price dan kita kasih promo yang menarik. Oh gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya mau janjian langsung ada nomor teleponnya di bawah. Terus kira-kira bonusnya Mas, misalnya orang ini udah oke nih sama harganya, oke sama promonya. Terus kalau misalnya jadi beli,
bonusnya apa Mas? Ada kan? Oke, tambahan bonus dari Rian pribadi, Rian kasih plat sementara selama 1 bulan. Oh. Untuk bulan ini aja. Yes, lalu yang kedua, nanti kita kasih voucher coating potongan senilai 3 juta. Coating dan anti karat. Itu promo di bulan ini aja. Gitu. Tapi kalau misalkan di bulan depan mau mampir ke sini ya silakan kita coba kasih tahu promo yang terupdate-nya nanti itu apa gitu. Oh, coatingnya di sini atau? Coatingnya ada rekanan kita nanti di daerah Jakarta Timur. Wah lumayan tuh, potongannya besar banget ya Yes, buat betul. coating ya. Belum lagi voucher e-wallet, itu khusus untuk yang datang ke showroom ya, itu senilai 500.000. Wah, jadi banyak benefitnya, apalagi kalau misalnya langsung datang ke showroom, Betul. dapat potongan lagi 500.000. Terus kira-kira apa lagi Mas? Dari Mas ada mau informasi yang mau disampaikan lagi? Paling gini aja buat Wuling lovers yang ada di luar, mau hari apapun kita standby selalu di showroom. Jadi kalau misalkan Senin sampai Jumat sibuk, hari Minggunya baru longgar ya langsung datang ke showroom, itu udah pasti ada yang jaga. Atau bisa langsung ke nomor Rian pribadi biar nanti Rian pun datang ke showroom untuk nemenin keluarga Wuling yang mau test drive di showroom. Gitu. Jadi ya seberapa sibuk Anda tidak menghalangi untuk Anda datang ke Wuling ya. Betul. Jadi dipermudah sekali kalau misalnya mau beli mobil Wuling gitu. Ya udah, jadi seperti itu aja untuk video review kami mengenai Wuling Darion ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian video ini supaya channel Motor Review ini semakin berkembang lagi. Saya Rangga dan salam Motor Review. Motor review.